Hai teman-teman, perkenalkan kucing kesayangan aku namanya Miko. Saya mengadopsi Miko dari tahun 2022, sekitar sudah 3 tahun setengah ya. Miko ini kucing kesayangan aku banget karena dia selain penurut, dia juga pinter ya. Dan uniknya lagi, Miko ini datang sendiri di kehidupan keluarga kami dan kami tidak mengambilnya dari tempatnya. Pada waktu itu, suami saya lagi ngojek malam-malam sekitar jam 7 malam. Tiba-tiba si Miko ini datang masuk ke dalam mobil suami aku dan tidak mau turun atau keluar dari mobil. Sebenarnya pas waktu itu dia ini ada saudaranya ya. Dan saudaranya tidak mau masuk mobil dan memanggil-manggil Miko, tapi Mikonya tidak mau turun. Mungkin memang ini sudah rezeki kita ya. Dan mungkin juga Allah titipkan si Miko ini untuk kita pelihara dengan baik. Dan Alhamdulillah selama 3 tahun setengah ini Miko kita rawat semampu kita dan sebaik mungkin ya guys. Uniknya lagi pas pertama datang diajak suami pulang ke rumah, si Miko ini langsung jinak sama aku ya. Dan dia juga langsung nyaman sama suasana di rumah kita. Awal-awal Miko diadopsi kami sekitar umur 3 bulan ya, dan waktu itu masih lincah-lincahnya dia dan sering naik pohon ceri, naik pohon kelapa. Pada tahun 2023 sekitar bulan 4 Miko kena penyakit pilek sampai nggak bisa napas, dan waktu itu semua kucing kena ya guys. Dan Alhamdulillah pada waktu itu sekitar 10 hari Miko nggak bangun dan susah bernapas, bahkan napasnya lewat mulut ya guys. Miko sembuh dari sakitnya waktu itu tanpa perawatan dokter hewan ya guys, karena memang dananya kurang memadai. Pada akhirnya kita searching di YouTube obat penyakit kucing pilek kayak gini, dan ternyata alhamdulillah sembuh ya guys dengan racikan obat yang dari YouTube. Miko memang sembuh dari penyakit pileknya, tapi dia tidurnya kejang-kejang dan jalannya sempoyongan, agak sempoyongan gitu ya guys. Tapi dia sudah sembuh, sudah bisa main dan sudah mau makan. Waktu itu karena pilek jadi hidungnya tidak bisa mencium apa-apa, jadi makannya saya suapin pakai makanan basah ya guys. Alhamdulillah sembuh, tapi saya sedih karena dia tidurnya kejang terus dan jalannya agak letoy ya guys. Selang beberapa bulan dari itu kucing aku mungkin sudah birahi ya guys, jadi mainnya jauh-jauh dari komplek kita. Bahkan sampai pernah 2 malam gak pulang ke rumah. Waktu itu saya panik ya guys, tapi kata tetangga memang kucing kalau sudah birahi kayak gitu. Tapi memang sangat berbahaya ya guys kalau kucing kita diliarkan main di luar sana. Karena kita nggak tahu dia makan apa, dia bergaul sama kucing kayak gimana, dan akhirnya kucing aku kena virus. Pada tanggal 12 Februari tahun 2025 kemarin, kita pulang kampung dan si Miko kita bawa mudik ya guys. Karena di rumahku ada hajatan. Dan pas nyampe di rumah di kampungku, si Miko tiba-tiba perutnya membesar. Karena memang pas malam sebelum kita mudik, si Miko sudah kita kurung, takutnya dia main jauh dan nggak bisa ikut mudik ya guys. Nah, waktu itu aku pikir Miko ini kembung atau stres karena mabuk perjalanan ya guys. Tapi kok semakin hari perutnya semakin membesar. Tapi waktu itu namanya di kampung susah banget nyari dokter hewan. Pada tanggal 22 bulan Februari tahun 2025 kemarin kita balik lagi ke Bandar Lampung. Dan kita beliin obat di apotik di mana-mana di pet shop, tapi memang bukan penyakitnya ya guys yang kita obatin. Itu juga lagi-lagi hasil kita dari searching di Google. Dan pada waktu itu juga kita takut ke dokter hewan, takutnya kita nggak bisa bayar ya guys. Memang pas kita searching di Google dan di YouTube, dia ini menjerumus ke penyakit FIP basah. Tapi pas konsultasi sama dokter hewan, kata dokternya kalau FIP basah dia tidak akan besar secara tiba-tiba dan pasti besarnya secara perlahan.
Jadi kita pikir si Miko ini kembung ya guys, karena memang perutnya ini keras dan membesar dan gejalanya berubah-berubah, kadang nafsu makannya turun, kadang nafsu makannya kayak kucing cacingan gitu ya guys, rakus banget, tidak seperti Miko yang pas lagi sehat. Dan dia sering ngereok-ngereok pada malam hari. Sekitar tanggal 28 Maret, saya nekat bawa si Miko ke dokter hewan karena memang kondisinya sangat memprihatinkan. Saya nekat walaupun waktu itu saya nggak punya duit, saya pinjam ke tetangga. Dan setibanya di dokter hewan, si Miko divonis penyakit kronis, yaitu penyakit FIP basah yang penyakit sangat kejam dan sangat mematikan itu. Sesampainya di dokter hewan, perutnya disedot sama dokter hewannya dan dikasih resep obat. Di sini obatnya ada 5 macam ya guys. Dan dokter hewan memberikan informasi bahwa obatnya sangat mahal dan waktu itu saya niat banget mau nabung untuk bisa menyembuhkan si Miko. Tapi Tuhan berkehendak lain dan mungkin ini udah takdirnya ya guys. Kalau nggak salah selang 4 hari si Mikonya sakit, pas dikasih obat pulang dari dokter hewan malah nggak bisa bangun guys, lumpuh total. Makan pun nggak mau ditelan, ditolak sama si Miko dan obatnya pun ditelan. Si Miko juga gejalanya kencing terus dan kencingnya banyak. Setelah 5 hari saya kasih obat dari dokter hewan, si Mikonya akhirnya pergi guys, meninggalkan aku untuk selama-lamanya. Di situ saya sangat sedih dan sangat sesak ya guys, tapi bagaimana lagi, itu semua sudah takdir Tuhan. Hati-hati dengan penyakit FIV basah pada kucing, lebih baik divaksin setiap bulan ya guys.